Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Dr. Denny Setiawan, SSN MHUM, selaku dosen pengampu literasi digital dan kemanusiaan, dan teman-teman Rombel B yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Irsyad Fadil Musyafa, NIM 1401420 nomor presensi 22 akan mempresentasikan mengenai rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita simak ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada hubungan manusia dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Teknologi menjadi salah satu unsur kebudayaan yang saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi juga berfungsi untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu kegiatan dan melindungi diri, dan dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Saat ini, teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan manusia sehingga sulit memisahkan antara manusia dengan teknologi. Teknologi saat ini hadir sebagai kebutuhan primer yang wajib terpenuhi. Contoh paling mudah untuk teknologi yang bisa kita jumpai dalam sehari-hari adalah yang pertama handphone, yang kedua televisi, tiga internet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan diantaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang kesehatan dengan smart card, yang ketiga ada bidang transportasi, dan selanjutnya ada bidang bisnis yang meliputi e-commerce. Antara lain dampak positifnya yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data, dapat untuk berefleksi dan berpikir etis, dan berpartisipasi aktif dalam aksi sosial dalam berbagai pihak. Dalam pendidikan, kemajuan teknologi dapat menghemat waktu karena lebih mudah mengakses pendidikan, dapat belajar lebih cepat, selalu mendapatkan informasi dan terhubung dalam media elektronik. Teknologi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Antara lain ada pelanggaran hak cipta, yang kedua adalah kejahatan cyber atau cybercrime, yang ketiga ada penyebaran malware, yang keempat ada pencurian informasi dan identitas dan manipulasi data digital dalam kualitas hidup, yaitu munculnya masalah mental, kecanduan, dan produktivitas kerja dalam bidang ekonomi dan politik dapat membunuh pekerjaan yang ada. Yang ketiga ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Secara umum, Internet of Things merupakan konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu dengan yang lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, selanjutnya yang keempat ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence sama halnya dengan kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Konsep yang ada pada AI adalah sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang dapat berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem yang bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Yang selanjutnya yang kelima ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce sendiri didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital lintas organisasi atau perusahaan maupun individu.
Sejumlah platform yang dapat dimanfaatkan agar industri e-commerce ini mampu dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha. Contohnya beragam toko online. Salah satu yang populer adalah Tokopedia dan Bukalapak. Manfaat e-commerce sendiri adalah mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, dan mempermudah pembayaran karena dilakukan secara online. Yang keenam, ada etika dunia cyber. Derasnya arus informasi yang ada di internet membuat para pengguna harus lebih berhati-hati dalam mengelola informasi, baik menerima, membaca, maupun menyampaikan, terutama ke media sosial. Salah satu prinsip dasar dalam NetEquate adalah berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia cyber dan bijaklah dalam berinternet. Karena itu, selalu bersikap saling menghormati dalam berinteraksi di dunia cyber. Kita dapat memanfaatkan internet secara bijak agar tidak terjadi kejadian yang dapat merugikan kita sendiri. Berikut penggunaan internet secara bijak. Yang pertama, ada sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat batasan waktu. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, awasi penggunaan anak di bawah umur. Yang selanjutnya ada jangan mudah terprovokasi dengan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang terakhir yaitu jangan upload data pribadi ke media sosial. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Merupakan hal yang dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Apabila tidak ada keaturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Titik aturan yang digunakan untuk mengatur permasalahan tersebut disebut sebagai hukum manyaran atau cyber law. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, saya harap teman-teman dapat wawasan baru dan pengetahuan baru nih dari video tadi. Nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Akhir kata, saya Irsyad Wadi Musyafa pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.